اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وقوله لنا ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال المصنف رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال: شروط الطهارة الإسلام والتمييز وعدم المانع من وصول الماء إلى المغسول والسيلان وأن يكون الماء مطهرا. Syurut taharati, syarat-syaratnya bersuci dari mandi dan wudu dan tayamum. Apa syaratnya? Yang pertama, al-islamu, beragama Islam. Yang pertama, beragama Islam. Fala tasihu min kafirin, maka tidak sah bertaharah itu dilakukan oleh orang yang bukan Islam. Kenapa? Li'annaha ibadatun badaniyatun. Illa, sebab yang pertama, karena taharah itu adalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah, bukan ibadah maliyah. Beda kalau ibadah maliyah yang berupa harta kayak zakat. Itu kalau dilakukan dan diniatkan oleh orang yang bukan Islam masih sah. Gambarannya gimana itu? Gambarannya dicontohkan oleh Imam Nawawi. Ada seorang budak muslim dimiliki oleh majikan yang kafir. Seorang budak yang muslim, majikannya orang kafir. Nah, ini budak yang muslim ketika zakat fitrah, boleh tuh bagi budaknya yang kafir mengeluarkan zakat fitrah buat budaknya yang kafir, dan dia yang niatin. Dan dia yang kafir yang niatin. Itu diantara pengecualian. Kenapa? Karena zakat ibadah maliyah. Di anna zakata ibadatun maliyatun. Itu enggak apa-apa. Jadi syarat taharah yang pertama, beragama Islam, maka tidak sah taharah min kafirin, dari orang kafir. Kenapa? Ila, sebab yang pertama, li'annaha ibadatun badaniyatun. Karena taharah itu ibadah badaniyah. Li ghairi darurah, yang bukan darurat. Ibadah badaniyah yang bukan darurat. Kalau ibadah yang bukan badaniyah, yang maliyah kayak zakat, maka dilakukan orang yang bukan Islam boleh. Atau
dikatakan ibadah badaniyah yang darurat. Ibadah badaniyah yang darurat. Kayak apa? Dicontohkan juga di sini ada orang Islam menikah dengan kafir kitabiyah. Seorang yang bukan Islam kitabiyah. Itu ada syaratnya. Kapan laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan yang bukan Islam? Cuma dengan syarat yang bukan Islamnya kafir kitabiyah, yang mengikuti agama Nabi yang terdahulu. Cuma sekarang udah gak ada udah. Itu ada syaratnya kapan boleh. Di antara syaratnya khaufal anad, takut perbuatan zina. Yang kedua, dia itu gak mampu mahar perempuan Islam yang merdeka. Boleh kalau kawin sama kafir kitabiyah. Nah, nanti perempuannya selesai dari haid. Dan harus kalau perempuan selesai dari haid, pengen ada hubungan sama lakinya harus mandi terlebih dahulu. Mandi wajib. Nah, ini gimana mandi wajibnya? Sedangkan dia kafir kitabiyah, kafirah kitabiyah. Nah, di sini pengecualian. Walaupun ibadah badaniyah, tapi karena darurat. Mandi diniatkan mengangkat hadas besar dia. Dan niatnya pun sah. Kenapa? Lil darurah, kan sebab darurat. Cuma udah gak ada dah, mau dari bahas. Jangan ngarep jadi dia. Ya. Jadi syarat taharah yang pertama al-Islam, beragama Islam. Kalau taharah dilakukan bukan orang Islam kagak sah, sudah begitu. Yang kedua, syarat taharah wa tamyiz. Tamyiz apa sih? Berakal begitu. Fala tasihu min ghairil mumayyiz. Maka tidak sah taharah dari orang yang belum mumayyiz. Katifil, anak kecil. Wa majnun, orang gila. Itu enggak sah tuh. Anak kecil yang belum mumayyiz, dia taharah enggak sah. Kenapa? Karena taharah membutuhkan kepada niat. Sedangkan min syurutin nawi, di antara syarat-syaratnya orang yang berniat, Islamun nawi, yang niat mesti orang Islam. Yang kedua, tamyizun nawi, yang berniat anak yang sudah mumayyiz. Cuma di sini tamyiz itu sering kita sampaikan ya. Definisinya ada. Banyak ulama yang mendefinisikan tamyiz. Di antaranya yastati ayyas dan ia wahda, anak yang sudah bisa cebok sendiri. Ada yang mengatakan yastati ayyakula wahda, anak yang sudah bisa makan sendiri. Ada juga yastati ayyufarriq baina tamrah wal jamrah, anak yang sudah bisa membedakan antara kurma sama bara. Ya. Ada juga yang mendefinisikan yastati ayyarudal jawab, anak yang sudah bisa membalikan jawaban. Ada pertanyaan yang gampang dijawab sama dia. Rumahnya fulan di mana? Oh, di situ tuh. Itu tamyiz namanya. Ya, biasanya al-ghalib, biasanya anak yang umur 7 tahun. Nah, begitu. Artinya apa? Taharah syaratnya anak yang sudah mumayyiz. Kalau taharah dilakukan anak yang belum mumayyiz, anak 3 tahun wudu, enggak sah wudunya. 4 tahun, 5 tahun belum tamyiz, enggak sah. Salat enggak sah. Kenapa? Karena niatnya tidak sah. Karena syurutun nawi, syarat orang yang berniat ada 6 tuh. Di antaranya tamyizun nawi, yang berniat anak yang sudah mumayyiz. Itu yang kedua, syarat taharah at-tamyiz. Yang ketiga, syarat sahnya taharah bersuci wa adamul mani', tidak ada yang mencegah min wusulil ma', dari sampainya air ilal maghsul, kepada anggota yang dibasuh. Jadi tidak ada penghalang dari sampainya air ke tempat yang wajib dibasuh. Kalau ada penghalang yang menghalangi air sampai kepada kulit, maka enggak sah, wajib dihilangkan terlebih dahulu. Kayak cat misalnya itu, ya, cat kering itu otomatis kulit yang terkena cat ini enggak bisa kebasuh, maka mesti dihilangkan dulu. Itu syarat taharah, baik mandi wajib maupun berwudu.
Cuma gimana? Kadang-kadang kita ini nggak tahu. Udah berwudu selesai, kadang-kadang udah sholat, lagi zikir asik, ya tiba-tiba melihat kaki kita, ada cat begini ya, kering. Gue yakin habis ngecat kita mau lebaran, ya ini cat, yakin dah tadi. Nah, berarti wudu ini airnya kagak masuk, betul. Kalau begitu gimana? Ya kagak sah sholatnya, karena wudunya kagak ada bagian yang wajib dibasuh tidak terbasuh. Caranya gimana? Karena ada di kaki, ya udah, tinggal catnya dihilangin, kemudian basuh kakinya aja. Dengan catatan belum buang angin nanti ya, begitu. Belum melakukan sesuatu yang membatalkan. Tinggal dibersihkan kakinya, ya, catnya dihilangkan, kemudian tinggal buyur. Udah, sholat lagi deh. Yang tadi sholatnya gak sah. Itu kalau di kaki. Tapi kalau ternyata yang menghalanginya itu di tangan, lagi zikir, ente lihat tangan ente, ya ada cat di sini. Ini biasa kelihatan nih, ya catnya. Yakini nih, catnya menghalangi. Jadi ulama mengatakan kalau dikatakan menghalangi itu, kalau dikerok dengan sesuatu ada bekasnya. Kalau dikerok ada bedaknya. Nah, kalau ada bedaknya berarti itu menghalangi. Itu tapi kalau dikerok kagak ada bedaknya itu nggak apa-apa. Berarti tidak menghalangi. Kayak pulpen misalnya itu. Ada pulpen ke garis. Kan kadang-kadang kagak hilang tuh ya, itu wudu. Itu kerok ada bedaknya gitu. Kalau kagak ada berarti nggak menghalangi, nggak apa-apa di sini. Tapi kalau dikerok ada bedaknya itu menghalangi. Tadi contoh yang tadi. Lagi sholat, lagi zikir, lihat tangan ente, ternyata ada catnya di sini nih. Nah, dan catnya ente yakin ini menghalangi nih, betul. Bagaimana? Ya sholatnya nggak sah, wajib diulang. Wudunya nggak sah. Ya udah, ente buangin dulu deh. Catnya dihilangin dulu, udah dihilangkan, baru tinggal dibasuh ini. Tangannya dibasuh. Habis itu habis tangan apa? Terusin wudunya lagi. Usap kepala, ulangi lagi, kemudian basuh kaki. Loh kenapa kalau sholat? Ya enggak, karena wudu wajib tertib. Wudu wajib tertib. Usap kepala kagak sah, kecuali kalau tangannya udah sah. Tangannya belum sah, otomatis yang setelahnya tidak sah. Jelas kan? Jadi habis dihilangkan tangannya, bukan tangannya dihilangin, bukan catnya dihilangin, ya. Baru dibasuh bagian yang nggak kena air, kemudian tertib diteruskan wudunya. Habis tangan usap kepala, sunnah kuping, baru sholat. Kalau tadi kan contoh yang pertama di kaki basuhan yang terakhir. Nah, beda dengan mandi. Kalau terjadi pada mandi hadas besar, habis mandi hadas besar junub itu, ya, sholat melihat, ya ini ada cat yang belum kebasuh, diyakini nih catnya kena sebelum junub, mau habis ngecat dia. Bagaimana? Ya udah, kalau masalah hadas besar mandi gampang, tinggal dihilangi daripada catnya tersebut, kemudian bagian yang tadi diguyur udah cukup. Gak usah mandi dari bulan. Kenapa? Karena mandi kagak wajib tertib. Mandi kagak wajib tertib. Al-udhu dikatakan bahwa dalam fil ghusli badan itu bagian seperti satu bagian. Jadi gak wajib tertib. Berbeda dengan wudu yang mesti kudu wajib tertib. Nah, itu pembahasan. Jadi syarat yang ketiga, syarat taharah itu adamul mani', tidak ada yang menghalangi dari sampainya air ilal maqsul kepada bagian yang wajib dibasuh. Jadi perhatiin dulu tuh. Yang keempat, syurutut taharah, syarat taharah yang keempat wasailanu. Sailan ini jaryanul ma' 'alal 'udwi, mengalirkan air di atas anggota badannya. Mengalirkan. Ya, mengalirkan. Fala yakfi ayyamsahul ma'. Enggak cukup hanya diusap aja tanpa dengan mengalirkan. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghuslan. Karena itu tidak dinamakan membasuh. Arti membasuh dialirkan air. Beda dengan masak. Makanya perbedaan tuh kalimat ghusl dengan masak.
Ya, dalam Quran pun dibedakan ketika membicarakan kepala, mashul mashi, mengusap kepala. Ketika membasuh muka, tangan dan kaki, kalimat gusul, guslul wajhi, guslul yadain, membasuh muka, membasuh kedua, wa guslul rijlain, dan membasuh kedua kaki. Beda dengan kepala, masak, mengusap. Karena ada perbedaan antara al-ghuslu wal masah. Nah, kalau ghuslu harus intisalul ma, sailanul ma, dialirkan airnya. Dialirkan airnya. Kalau air nggak ngalir, makanya dulu gini. Nanti tadai dulu tuh. Kemudian dibasuh ke muka. Ini kan ngalir nih. Nah, itu sah. Kalau masak, ente tangan ente dibasahin, cemplungin dah. Nah, ini kan basah gak tangan ente? Ya basah, kalau basah anti air berarti dia. Ya benar basah. Basah. Habis itu ente usap muka. Ini bukan gusul, namanya musah. Walaupun mukanya basah, ya kagak sah di situ. Karena muka guslul wajhi, membasuh. Nah, artinya basuh sailanul ma, dialirkan air. Makanya ini yang keberapa? Yang keempat. Syarat daripada taharah sailan, ai jaryanul ma, mengalirkan air alal udwi, di atas anggota badan. Fala yakfi ayyam sahul ma, enggak cukup ia hanya mengusap saja bila jaryanin, tanpa mengalirkan. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghuslan, karena mengusap tidak dinamakan ghuslan, membasuh. Beda. Kemudian wa ayyakuna al-ma mutahhiran. Syarat yang kelima, syarat taharah, ada airnya itu air mutahhir, yang suci, mensucikan. Ya, air yang suci mensucikan. Nah, udah kita bahas tuh babul miyah, bab air itu yang bisa dipakai untuk mengangkat hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ayakunal ma mutahhir, ay tahir mutahhir, suci dan mensucikan. Karena macam air ada banyak ya, ada 3 macam. Ada air suci mensucikan, ada suci tapi tidak bisa mensucikan, ada air najis. Yang bisa dipakai untuk taharah, air yang suci mensucikan. Walaupun dalam kitab Abu Syuja, air yang suci mensucikan terbagi 2. Ada air yang suci mensucikan, ghairu makruhin istimalu, enggak makruh menggunakannya. Itu air mutlak namanya. Yang kedua, air suci mensucikan tapi makruh penggunaannya. Nah, makruh dia suci mensucikan, bisa mengangkat hadas, hadas besar maupun hadas kecil, tapi makruh menggunakannya. Nah, seperti apa? Al-ma'ul musyammas, air yang panas sebab terkena terikan matahari. Ya, nah, tempatnya terbuat dari muntabik, dari seng, selain emas dan perak, atau dari besi atau kuningan. Ya, ada misalnya tampungan air terbuat dari besi atau dari seng, atau terbuat dari kuningan, tembaga, selain emas dan perak. Nah, kemudian terkena terik matahari dan di daerah yang panas, daerah panas di Hadramaut, di sana, di Hijaz, sehingga airnya menjadi hangat. Ya, nah ini menggunakannya menjadi makruh. Kenapa? Karena air yang demikian yakhruj minhu, keluar darinya zuhuma, racun, turisul baras, yang bisa menyebabkan orang terkena penyakit belang. Itu min jihati tibbiyah, dari segi kedokteran mengatakan demikian. Dan syariat menghukumi menjadi makruh. Jangan. Kalau di daerah kita enggak, biasa juga toron dari pakai apa tuh? Apa? Toron kita bukan dari anian, dari apa namanya, plastik ya. Kalau apa? Dan kita bukan berada di daerah yang sangat panas. Jadi nggak apa-apa. Kalau di daerah kita kadang-kadang keran hangat juga ya. Jam 1 siang masih musim panas, keran buka pasti kan hangat tuh ya. Nggak apa-apa. Itu gak makruh di situ. Ya. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Itu yang menjadi ma'ul musyammas, yang menjadi panas sebab berada di tempat yang terbuat dari besi atau seng atau kuningan atau tembaga, selain emas dan perak. Ya, nggak ada toron dari emas, ada di sini.
Jadi harus syarat yang kelima, air yang suci mensucikan. Itu yang pertama ya. Yang kedua, air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Nah, ini terbagi dua juga nih. Air yang suci dan tidak bisa mensucikan. Yang pertama, air mustakmal namanya. Apa sih air mustakmal? Mastukmila fi fardhu thaharah. Air yang bekas digunakan untuk thaharah yang wajib. Wudu wajib. Basuhan pertama yang berjatuhan mustakmal itu. Ya, mandi wajib. Yang berjatuhannya airnya mustakmal. Suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini mandi junub deh misalnya ya. Mandi junub di dalam bak. Sayang airnya. Mandi junub di dalam bak. Dengan catatan najisnya udah dihilangin dulu dah. Udah buang air seni, cebok di luar segala macam, tinggal mandinya doang di atas bak mandi. Nah, maka terkumpul tuh otomatis airnya nggak kebuang, ya, dan nggak ada najis, betul. Nah ini hukumnya apa? Kalau sedikit mustakmal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Artinya apa suci? Ente pakai buat minum nggak apa-apa, barokah tuh ya. Nggak apa-apa buat minum, buat cuci baju boleh nggak? Boleh, bukan untuk mengangkat najis, bukan. Baju yang bersih-bersih aja, nggak jadi masalah. Buat masak nggak apa-apa juga, karena airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Itu namanya mustakmal. Mastukmila fi fardhu thaharah, air yang bekas dipakai untuk thaharah yang wajib. Beda kalau di bekas dipakainya thaharah yang sunnah. Kayak basuhan kedua, basuhan ketiga itu sunnah. Yang berjatuhannya nggak mustakmal itu. Yang mustakmal basuhan yang pertama. Basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Maka yang berjatuhannya kagak mustakmal. Ini kumpulin nggak apa-apa. Menjadi suci mensucikan juga. Atau al-ghusl masnun, mandi yang sunnah, mandi Jumat. Mandi Jumat nih. Ente mandi di atas bak. Tadi gambarannya ya, najisnya udah dihilangin, udah cebok bersih, terus naik ke bak ente. Mandi sunnah Jumat. Nah, yang berjatuhan hukumnya masih suci mensucikan. Karena bukan dipakai untuk thaharah yang wajib. Jelas ya? Kemudian air yang suci tapi tidak bisa mensucikan adalah air suci yang tercampur benda yang suci dan berubah kepada keadaannya. Berubah kepada keadaannya. Ya misalnya ini punya air kejatuhan sesuatu sehingga berubah warnanya, sifatnya. Baik salah satu dari sifat yang ketiga, warna atau rasa atau bau berubah. Kejatuhan misalnya kamper 5 kilo misalnya di kolom ente itu, otomatis airnya bau kamper. Ini jadi mustakmal namanya. Ya, suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena bercampur dengan zat yang sampai merubah keadaannya dengan perubahan yang banyak. Atau warna, jelas. Itu punya air sekolom misalnya. Kejatuhan sirup marjan sebotol, ya. Warnanya berubah jadi merah. Merah pekat ya, merah. Berarti berubah dengan perubahan yang banyak. Nah, ini juga dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan. Begitu ya. Jadi wa ayyakunal ma' mutahhiran. Ada airnya itu air yang suci mensucikan, bi an lam yuslab ismuhu, sekiranya tidak tercabut nama air, bi mukhalatatin tahirin, dengan percampuran yang suci, yastabdil ma'anhu, yang bisa dijaga air dari itu perubahan. Nah, ini udah kita bahas tuh. Beda halnya kalau misalnya percampurannya itu sebab dengan mujawir, bukan mukhalid. Kalau mukhalid ini ada perbedaan, percampuran yang mukhalid, ada percampuran yang mujawir. Jadi kalau percampuran yang mukhalid, kayak tadi itu, air bercampur dengan sirup. Mukhalid namanya itu. La yumkinu ayyumayyiz, nggak bisa dipisahkan lagi mana airnya, mana sirupnya. Bisa? Nggak bisa, karena percampurannya mukhalid bercampur. Atau al-ma'ul gahwa, air kopi. Itu percampuran mukhalid. Arti mukhalid nggak bisa dipisahkan lagi mana kopi mana airnya. Berbeda kalau percampurannya mujawir. Mujawir misalnya ada yang punya bawah kejatuhan batang pohon misalnya, dan nggak bisa dijaga emang.
Emang kolomnya terbuka, di atasnya ada pohonan. Atau bukan tempat dah. Ya. Kadang-kadang kita lihat danau besar atau kobakan besar, airnya bersih, lebih dari 2 kula, banyak. Kadang-kadang warnanya hijau misalnya. Ini percampuran sebab kejatuhan batang pohon atau pohonan atau apa namanya, daun-daunnya, sehingga merubah keadaan daripada airnya atau batangnya jatuh. Ini pencampuran yang mujawir. Ulama mengatakan walau berubah yang banyak masih boleh digunakan, suci dan mensucikan. Karena pencampurannya mujawir, bisa dipisahkan antara batang yang jatuh dengan airnya. Kemudian kalau percampurannya itu sesuatu yang kagak bisa kita jaga, contoh yang tadi danau misalnya, kadang-kadang warnanya hijau, sebabnya apa? Bawahnya banyak lumut, sehingga merubah warna daripada air. Kan kadang-kadang dapetnya kita begitu dia. Itu banyak, bukan 2 kula, 3 kula, ribuan kula, orang gede. Cuma hijau deh. Sebab apa? Lumutnya banyak di bawah. Di lumut ini nggak bisa kita jaga namanya. La yastagni anhu, nggak bisa kita jaga. Nah, dengan sendirinya timbul di situ, dan sesuatu yang nggak bisa untuk kita jaga, maka perubahannya dimaafkan di situ. Tetap dikatakan suci mensucikan. Atau juga ulama mengatakan ada sungai, kadang-kadang kecampur sama tanah sebab hujan. Jadi ke Bogor, kalau misalnya kagak hujan kan bening tuh ya. Atau di mana di puncak sungainya bening nih, bisa dipakai buat wudhu, suci mensucikan. Tapi kalau lagi hujan, coklat, betul? Coklat pekat tuh. Ini boleh gak yang coklat dipakai untuk berwudhu? Boleh, gak jadi masalah. Kenapa? Karena percampurannya la yasdagni anhu, gak bisa kita jagain. Perubahannya gak bisa kita jagain. Nah, bitabihi, maka boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian wa alla yataghayyar binajis. Nah, syarat yang keenam, syarat taharah yang keenam bersuci, alla yataghayyar binajis. Airnya itu tidak berubah dengan kejatuhan najasa. Walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan yang sedikit. Walaupun airnya banyak. Sudah kita bahas dalam bab air terbagi 2. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Jadi fuqaha ibaratnya al-ma'ul qalil, al-ma'ul katsir. Air sedikit, air banyak. Ingat, arti air sedikit dunal qulatin, air yang kurang dari 2 kula. Kalau dikatakan al-ma'ul katsir, air yang banyak, kullatani fa aksar, air yang sampai 2 kula atau lebih. Di sini kita bertanya-tanya, ukuran 2 kula semana itu? Dulu sudah kita bahas dalam sebuah kitab At-Takrirat As-Sadidah, disebutkan ukuran 2 kula itu sampai 216 liter. Liter kita yang sekarang itu berapa? 216? Banyak kan tuh? Itu banyak. Itu punya air 100 liter nih. Nah, al-ma'ul qalil dikatakan air sedikit tuh. Karena ada perbedaan air sedikit dengan air yang banyak. Yang pertama, al-ma'ul qalil, kalau air yang sedikit berarti yang kurang dari 2 kula. Kalau kejatuhan najasah yang tidak dimaafkan, ini punya air sekolom nih, jadi yakin nih kurang dari 2 kula, atau di bak di ember, kejatuhan najasah yang kagak dimaafkan. Pagi-pagi kita lihat ada curut nganyut di situ ya, bangke curut lagi rebahan, mati dari bangke, berarti kejatuhan najasah yang kagak dimaafkan. Maka hukum air itu yang di ember mutanajis, najis semuanya. Walaupun kagak berubah sifatnya, yang tidak sifatnya walaupun kagak berubah, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya yang dijilat nggak berubah juga. Kalau jilat perkirain aja, ditakdir aja, diperkirakan. Walaupun tidak berubah sifat yang 3, maka hukumnya adalah najis itu air. Kenapa? Karena sedikit. Walaupun nggak berubah. Berbeda kalau airnya banyak.
Air yang 2 kula atau lebih. Dia punya apa namanya, kolom gede nih. Orang dulu kolom gede-gede, ya panjang 3 meter kalau lebih panjang. Ya, diyakini lebih dari 2 kula. Pagi-pagi ente mau mandi, lihat ada tikus mati nganyut di situ. Ya, ini airnya gimana nih? Dan ente yakin kolomnya lebih dari 2 kula. Lihat, berubah ya. Kalau berubah salah satu sifatnya, walaupun perubahan yang sedikit, ente lihat dikit, ya bau bangkai dikit ya, maka airnya menjadi najis, walaupun 2 kula atau lebih dari 2 kula. Tapi kalau tidak berubah sama sekali dan tidak sifatnya, maka masih dihukumi suci dan mensucikan. Nah, ini perbedaan air yang banyak dan air yang sedikit. Cuma kalau air yang banyak itu yang 2 kula atau lebih, kalau berubah sebab penjatuhan najis, bisa kembali menjadi suci. Bisa kembali menjadi suci. Dengan apa? Dengan berubah kembali seperti sedia kalanya. Sifat yang berubahnya udah hilang. Contoh misalnya, zaman dulu kan banyak sumur tuh ya. Kadang-kadang sumur dulu pas digerek airnya bau bangkai. Ya, karena ada kucing kepleset di situ ya, jatuh mati. Kucing kepleset jatuh mati. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu bau bangkai, betul. Kita gerek ke sumur, bau bangkai. Nah, ketika itu najis, itu bukan najis. Didiemin dah. Sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, ente balik lagi. Ente gerek lagi, ternyata udah kagak bangkai lagi. Udah kagak bau udah seperti kayak semula. Maka hukumnya kembali suci mensucikan. Itu enaknya gitu. Kalau air yang banyak begitu, bisa kembali suci mensucikan dengan sifat yang berubah tadi telah beda dengan air yang sedikit. Sekedar kejatuhan najis yang tidak dimaafkan, otomatis menjadi walaupun gak berubah keadaannya, tetap yang segar itu mau simpan sebulan tetap najis, walaupun tikusnya udah diangkat ya. Lanjut. Makanya dikatakan wa alla yataghayyar bi najisin. Ya, syarat taharah ya dengan air yang suci mensucikan yang tidak berubah dengan najis walau taghayyuran yasiran, walaupun perubahan yang sedikit. Wa in kana al-ma'dun al-kullatain. Nah, dibahas lagi di sini. Apabila airnya itu kurang dari 2 kula. 2 kula dikatakan al-ma'ul khalil, air yang sedikit. Zida, maka ditambah syaratnya alla yulakihi, tidak mengenai atau tidak jatuh kepadanya najisun ghairu ma'fuin anhu, tidak mengenai kepadanya atau tidak kejatuhan najis yang tidak dimaafkan. Ya, jelas lah kalau misalnya air kurang dari 2 kula, kejatuhan najasa yang tidak dimaafkan, maka otomatis menjadi najis. Di sini timbul pertanyaan, kalau kejatuhan najis yang dimaafkan gimana? Nah, air kita yang kurang dari 2 kula kayak seember, kalau kejatuhan najasa yang dimaafkan. Apa sih najasa yang dimaafkan di sini? Kal maitah allati la dama laha sa'il. Seperti bangkai yang hewan darahnya tidak mengalir. Dzubab, kayak lalat. Atau ada yang mengatakan cicak masuk ke bawah tuh. Ini hewan yang darahnya tidak mengalir. Kalau ente sembelih, darahnya nggak muncrat, itu maksudnya. Lalat ente potong, darahnya muncrat ya. Kagak. Cicak juga begitu, nggak muncrat. Kalau kambing kan darahnya muncrat, itu mengalir namanya. Jadi bangkai hewan yang darah tidak mengalir itu bagian bangkai najasah yang dimaafkan. Makanya jangan bingung. Kadang-kadang di kolom kita kejatuhan bangkai cicak misalnya mati, cicak bagi rebahan mati dia. Nah, kita angkat tadi udah. Dengan catatan nggak sampai merubah keadaan air. Ternyata masih nggak berubah, baunya nggak berubah, warna nggak berubah, rasa juga enggak, maka masih dihukumi suci mensucikan. Walaupun airnya sedikit pembahasan di situ. Tapi kalau sampai berubah, nah ini hukumnya najis namanya. Oh, ada bau cicaknya atau lalatnya bangkitnya bau, nah, maka menjadi najis. Ini yang pertama.
Yang kedua syaratnya alla yakuna bi fi'lil fa'il. Jatuhnya itu bangkai yang kagak yang dimaafkan tidak dengan perbuatan kita yang sengaja. Nah, kalau dengan perbuatan kita yang sengaja najis jadinya. Ada bangkai cicak nih baru mati dijepret dia mati. Itu sengaja jahil masukin ke dalam ember. Namanya bifi'il fa'il namanya itu. Sengaja. Maka walaupun airnya enggak berubah najis jadinya. Karena jatuhnya sengaja. Beda kalau nggak disengaja, selagi nggak berubah keadaan air, masih dihukumi suci suci. Itu najasa yang dimaafkan. Ya beda ya, ada najasa yang dimaafkan di badan, tidak dimaafkan di air. Sebaliknya, ada najasa yang tidak dimaafkan di badan, tapi dimaafkan di air. Di waktu sholat, itu misalnya ada darah itu. Ya, walaupun hanya sedikit, kalau di air nggak dimaafkan. Ya, nah itu menjadi najis jadi jatuh. Campuran darah itu yang nggak dimaafkan. Kalau terkena air yang kurang 2 bulan, najis jadinya udah. Ya, itu nggak dimaafkan. Tapi darah yang sedikit di badan kita, di waktu sholat yang keluar bukan sebab perbuatan kita, keluarnya itu maka dimaafkan. Ya, orang lagi sholat jerawatnya meledak misalnya. Di bawah Iran berdarah otomatis, keluar darah biasa, ya, mutasir bersambung, maka ini tetap dimaafkan sholatnya. Nah, tapi kalau di air tidak sebaliknya ada dalam sholat tidak dimaafkan, tapi di air dimaafkan. Seperti itu, lubab binatang yang darahnya tidak mengalir. Kalau di air dimaafkan, tapi kalau di badan kita bangkit. Itu dalam sholat kita nggak dimaafkan. Walaupun bangkai semut, bangkai apa? Semut bangkainya ya. Bangkai semut mati, yang dikantongin. Ada sholat. Sholat kagak sah itu. Sholat kagak, karena hamilun najasa dikatakan membawa najis. Juga dimaafkan dalam sholat, tapi dalam air dimaafkan. Begitu. Kemudian lanjut walastu'mila fi rafil hadas. Ya. Walastu'mila fi rafil hadas. Air yang bukan bekas dipakai untuk mengangkat hadas. Mustamal begini bahas tuh. Yang sah dijadikan toharah untuk bersuci, air yang bukan bekas dipakai untuk mengangkat hadas. Baik hadas kecil maupun hadas. Nah, karena air yang bekas dipakai untuk mengangkat hadas besar atau hadas kecil kayak wudu, maka yang berjatuhannya musta'mal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Au idalatin najis, atau air yang bekas dipakai untuk menghilangkan najis, juga musta'mal itu namanya, bahkan bisa menjadi najis. Kemudian wa man lam yajidil ma'a, lanjutan, siapa orang yang tidak mendapati air, au kana yaduruhul ma', atau air membahayakan kepadanya, sakit dia, nggak boleh kena air, maka toharanya tayammum, maka dengan tayammum. Ba'da dukhulil waqti, kapan tayammumnya? Setelah masuknya waktu. Jadi misalnya nggak ada air, fardul mahisan, nggak ada air, na'udzubillah min dzalik, maka sholat wajib, maka toharanya dengan tayammum. Atau ada air, tapi dia itu orang yang kagak boleh kena air karena sebab penyakit. Dokter mengatakan kamu nggak boleh kena air dulu ya. Kalau kena air mati itu. Ya. Misalnya begitu ya. Karena hukum tayamum bagi orang yang sakit ada 3. Hukum bertayamum bagi orang yang sakit ada 3. Yang pertama bisa menjadi wajib. Tayamum orang yang sakit bisa menjadi wajib. Kapan tuh? Idza kana al-ma' yadurruhu khaufal halak, apabila dia menggunakan air takut binasa. Terus dengan sandaran dokter yang dapat dipercaya, dokter bilang penyakit bapak bahaya, nggak boleh minum air, dan air bapak bisa mati gitu. Jangan dimaksain gunakan air, kalau sholat wajib, maka wajib dengan tayammum. Kalau dia air sengaja bunuh diri namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit mubah baginya bertayamum. Artinya mubah, boleh tayamum, boleh gunakan air.
Jelas? Boleh tayamum, boleh gunakan air. Apabila sakitnya itu kalau menggunakan air tidak sampai menyebabkan binasa, cuma butuh syifa. Kalau digunakan air kesembuhannya akan pelan-pelan. Au ziyadatul marad, kalau dia gunakan air bertambah sakit, tapi tidak sampai kepada batas membinasakan, maka ini baginya mubah bertayamum. Boleh dia pilih tayamum, boleh tetap dia maksakan gunakan air. Dalam hal ini ulama mengatakan yang afdal baginya tayamum. Yang afdal baginya tayamum. Yang ketiga, orang yang sakit bertayamum hukumnya haram. Bagi ketiga, kapan menjadi haram? Idza kana al-ma' la yadurruhu, apabila air tidak membahayakan sama sekali. Ini sakit apa? Jantengan dia. Sakit apa? Pilek. Pilek air kagak membahayakan, betul? Aku mau tayamum aja dah. Ya kagak boleh. Tayamumnya tidak sah. Bahkan kalau dia memaksakan tetap sholat tidak sah tayamumnya. Sholatnya tidak sah dan hukumnya haram baginya. Kenapa? Karena tala'ub bid-din, mempermainkan agama. Jadi kalau air penyakitnya kagak membahayakan, tetap wajib menggunakan air. Nah ini bab tayamum ya. Dan tayamum disyaratkan apa? Kapan tayamumnya? Ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu. Karena tayamum taharah dha'ifah, taharah yang lemah, diperbolehkan sebagai gantian aja. Gak wudu dengan air gak bisa, boleh dengan tayamum. Maka disyaratkan ba'da dukhulil waqti. Syarat tayamum yang pertama, tayamumnya setelah masuknya waktu. Itu mau sholat zuhur deh, dengan tayamum sakit, nggak boleh kena air, ya udah. Kapan tayamumnya? Pas duhur udah masuk dulu, baru tayamum. Nggak boleh jam 11 tayamum buat apa? Buat sholat duhur, nggak boleh. Karena duhurnya belum. Beda dengan wudu. Wudu nggak apa-apa, kita sholat subuh. Sekarang agak batal habis subuh, boleh nggak kalau subuh? Boleh. Wazawalin najasati, yang kedua syaratnya menghilangkan najasah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh bertayamum itu ada najis kita, nggak boleh. Najis yang ada di tubuh kita harus hilangkan dulu, bok dulu ya. Ini kalau tayamumnya sebab sakit, yang repot tayamumnya sebab tidak ada air. Ada air nih, mau sholat hukumnya wajib. Ada mayakil, selagi orang masih berakal, hukum sholat yang 5 waktu adalah wajib. Ya udah ganti dengan tayamum. Tapi badannya ada najis. Sedangkan najasah dihilangkan harus dengan air, nggak boleh selain air. Bagaimana dah? Ini kan kontradiksi namanya ya. Dia tayamum, tapi tayamum gagal sah karena syaratnya harus menghilangkan najasah terlebih dahulu. Nah, ulama di sini mengatakan, udah yusalli bi hurmatil waqti. Salat tanpa dengan bersuci, tanpa dengan wudu, tanpa dengan tayamum. Salat langsung untuk menghormati waktu, nanti wajib mengqodhonya. Karena dia paksakan tayamum pun tidak sah, karena syaratnya harus menghilangkan najasah terlebih dahulu. Ya. Kemudian wa ma'rifatil qiblah. Syarat tayamum harus mengetahui kiblat dulu. Di perbedaan pendapat Ibn Hajar, Imam Rabi. Ibn Hajar mengatakan mesti kudu tahu dulu kiblatnya di mana. Ini mungkin orang yang berada di pegunungan. Sholat wajib gak? Sholat wajib, selagi masih berakal wajib sholat. Air kagak ada, atau ada air hanya untuk buat minum saja, kan boleh baginya tayamum. Nah, sebelum dia tayamum harus mengetahui arah kiblat di mana dulu. Nah, nggak tahu bil ijtihad dengan ijtihad, nggak bawa kompas dia, ya udah ijtihad dengan tanda-tanda. Setelah ditentukan kiblat kemari, baru dia tayamum. Ibn Hajar mengatakan kalau sebelum dia mengetahui arah kiblat tayamum, maka tayamum tidak sah. Ya, harus mengetahui arah kiblat terlebih dahulu. Makanya disyaratkan wa ma'rifatil kiblat, mengetahui arah kiblat. Biturabin khalisin, tayamum dengan tanah debu yang khalis, yang murni, yang kagak bercampur dengan sesuatu. Jadi seperti daripada tepung. Ada tanah kecampur sama tepung,
terigu misalnya. Nah, ini nggak bisa dijadikan untuk tayamum. Biturabin khalis yang murni. Ada tanah kecampur sama semen juga nggak bisa. Harus yang murni. Tohur, yang suci mensucikan. Bukan tanah yang najis, bukan tanah yang mustakmal. Jadi bukan air laut mustakmal, tanah juga ada yang mustakmal. Perbedaannya apa? Kalau tanah mustakmal adalah ma tanathara minhu au baqiya fil 'udwi. Yang dikatakan tanah yang mustakmal suci tapi tidak mensucikan, tanah yang berjatuhan dari bekas tayamum atau yang masih menempel. Itu mustakmal. Jadi ini kan tayamum nih, musab pakai tanah. Ini yang berjatuhan hukumnya apa? Mustakmal, suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi nggak bisa lagi dipakai buat tayamum gitu. Suci tapi udah nggak bisa lagi dipakai buat tayamum. Itu tanah yang mustakmal. Makanya tohur yang suci mensucikan. Lahu gubarun,